Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok A21 kelas IBMT TIA 2 akan mempresentasikan final project mata kuliah ilmu bahan dan material teknik dengan judul Seleksi Material Baut dan Mur untuk Sambungan Mesin Bergetar dengan Beban Dinamik atau Failure. Anggota kelompok kami terdiri dari saya, Muhammad Ilham Fauzi, dan rekan saya, Juan Bernando, serta Rafif Zufar Sasongko. Pada proyek ini, produk yang kami analisis adalah baut dan mur yang digunakan pada sambungan mesin bergetar. Baut dan mur merupakan komponen kecil tetapi sangat penting karena berfungsi mengikat komponen mesin, menjaga posisi sambungan, dan mempertahankan gaya jepit atau clamping force selama mesin bekerja. Permasalahan utama pada sambungan mesin bergetar adalah adanya beban dinamik yang terjadi secara berulang. Getaran ini dapat menyebabkan preload menurun, sambungan menjadi longgar, muncul fretting atau aus, lalu berkembang menjadi retak failure, terutama pada bagian ulir. Bagian ulir inilah yang menjadi area rawan karena terdapat konsentrasi tegangan. Oleh karena itu, pemilihan material tidak cukup hanya berdasarkan kekuatan tarik. Material juga harus mampu mempertahankan gaya jepit, menahan beban tarik dan geser, serta tetap andal terhadap getaran dan pembebanan berulang. Pada kondisi operasi, terdapat 3 faktor utama yang perlu diperhatikan. Pertama, getaran siklik, karena beban berulang dapat menurunkan preload dan memicu fatigue. Kedua, perubahan temperatur, karena siklus panas dapat menurunkan claim load. Ketiga, lingkungan kerja, seperti lembab, terkena oli, debu, atau korosi yang dapat mempercepat munculnya retak pada permukaan baut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kebutuhan sifat material, kandidat material, dan hasil pemilihan material. Berdasarkan kondisi kerja tersebut, terdapat 4 kriteria utama dalam seleksi material. Kriteria pertama adalah ketahanan fatigue. Ini menjadi prioritas tertinggi karena baut dan mur bekerja dalam kondisi getaran dan beban berulang. Jika material tidak memiliki fatigue strength yang baik, baut dapat retak atau patah meskipun bebannya tidak melebihi kekuatan tarik maksimum. Kriteria kedua adalah kekuatan tarik dan kekuatan luluh. Kekuatan tarik dibutuhkan agar baut tidak putus, sedangkan kekuatan luluh diperlukan agar baut tidak mengalami deformasi permanen saat menerima preload atau beban kerja. Kriteria ketiga adalah ketangguhan atau toughness. Sifat ini penting untuk menjaga patah getas, terutama pada area ulir, akar ulir, dan transisi kepala baut. Kriteria keempat adalah ketahanan korosi. Karena korosi pada ulir dapat menjadi titik awal retak fatigue. Dalam proyek ini, kami membandingkan 4 kandidat material, yaitu IC 4140 alloy steel sebagai material ferrous dan TI 6AI 4V titanium alloy sebagai material non-ferrous, PEEK sebagai polimer, dan silikon nitrida sebagai keramik. IC 4104 memiliki kekuatan tarik 655 MPa dan kekuatan luluh 415 MPa. Material ini memiliki fatigue strength, ketahanan abrasi, impact resistance, dan toughness yang baik. TI6AI4V memiliki kekuatan lebih tinggi dan tahan korosi, tetapi biayanya lebih mahal dan proses manufakturnya lebih kompleks. PEEK ringan dan tahan bahan kimia, tetapi kekuatan mekaniknya rendah. Sementara itu, silikon nitrida keras dan tahan aus, tetapi bersifat ketas dan sulit diproduksi sebagai baut umum. Berdasarkan materi keputusan, bobot terbesar diberikan pada ketahanan fatigue, yaitu 40%. Kekuatan tarik dan luluh diberi bobot 25%, toughness 25%, dan ketahanan korosi 10%. Hasilnya, IC 4104 alloy steel memperoleh skor tertinggi yaitu 4,45. Material ini dipilih karena paling seimbang dalam fatigue strength, kekuatan mekanik, dan toughness. Alternatif terdekat adalah TI 6AI4V dengan skor 4,35. Titanium lebih unggul pada ketahanan korosi dan bobot yang lebih ringan, tetapi kurang ekonomis untuk produksi massal. Hal yang dikorbankan dari pemilihan IC 4140 adalah ketahanan korosi. Namun, kelemahan ini dapat dikurangi dengan perlakuan permukaan seperti zinc coating, black oxide, atau lapisan anti korosi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan metode pengujian dan juga kesimpulan. Untuk memastikan IC 4140 ini benar-benar sesuai sebagai material baut dan mur, mesin bergetar, terdapat beberapa metode pengujian yang direkomendasikan. Yang pertama yaitu pengujian uji tarik. Pengujian ini bersifat destruktif dan uji ini penting karena baut dan mur harus mampu menahan beban tarik tanpa mengalami deformasi permanen.
Yang kedua adalah uji kekerasan, di mana uji ini penting untuk mengetahui keberhasilan proses heat treatment dan hubungannya dengan ketahanan aus material. Untuk rekomendasi yang ketiga ada uji fatigue, di mana pengujian ini relevan karena baut dan mur pada mesin bergetar menerima beban berulang, dan juga melalui uji ini dapat diketahui kemampuan material dalam menahan pembebanan siklik sampai terjadi kegagalan. Yang keempat adalah uji magnetic particle testing, di mana metode ini merupakan non-destructive testing dan digunakan untuk mendeteksi retak permukaan atau dekat permukaan. Pengujian ini cocok untuk material ini karena material ini merupakan bersifat ferromagnetik. Nah, untuk kesimpulannya, produk yang dianalisis adalah baut dan mur untuk sambungan mesin bergetar dengan beban dinamik atau fatigue. Kriteria utama pemilihan material adalah ketahanan fatigue, kekuatan tarik, kekuatan luluh, toughness, dan juga ketahanan korosi. Dan berdasarkan hasil matriks keputusan, material terbaik adalah IC 4140 alloy steel. Dengan skor 4,45, material ini menjadi pilihan paling tepat dan realistis karena memiliki keseimbangan yang baik antara ketahanan fatigue, kekuatan mekanik, dan toughness. Meskipun ketahanan korosinya masih tergolong rendah, kelemahan tersebut masih dapat diatasi dengan pelapisan anti korosi. Mungkin demikian presentasi dari kelompok kami terkait final project untuk kali ini. Terima kasih atas perhatiannya para ibu dosen dan juga teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.